Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, dan ketahuilah, annan najasata, bahwasanya najis itu ala arba'ati aqsamin, ada 4 macam. Qismun la yu'fa anhu fis saubi wal ma'i. Qismun, macam pertama, bagian pertama, najis yang la yu'fa, yang tidak dimaafkan, anhu, daripadanya, fis saubi, apabila menempel di baju, di pakaian, wal ma'i, dan apabila menempel di air. Wa huwa, dan dia ma'rufun, cukup diketahui. Wa qismun, dan yang kedua, yu'fa anhu, najis yang dimaafkan, anhu, daripadanya, fihima, pada keduanya, baik menempel di baju ataupun masuk ke dalam air. Wa huwa, dan dia ma la yutrikuhu tarfu al-mu'tajilu, ma, apa-apa, yaitu berupa najis, la yudrikuhu, yang tidak dapat dilihat, yang tidak dapat ditemukan ia, at-tarfu, oleh penglihatan, al-mu'tadilu, yang umum. Wa qismun, dan bagian yang ketiga, yu'fa anhu fis saubi dunal ma'i. Yu'fa anhu, dimaafkan daripadanya, daripada najis, fis saubi, apabila menempel di baju, dunal ma'i, bukan masuk ke dalam air. Wa huwa, dan dia najis yang dimaafkan nempel di baju tapi tidak ketika masuk ke air, qalilud dami, yaitu darah yang sedikit, lisuhulati saunil ma'i anhu, karena mudahnya, ya, memelihara air, anhu, daripada darah. Wali anna kasrata ghusli saubi, dan karena bahwasanya seringnya mencuci baju, tablihi min hada, tablihi, bisa membuat cepat rusaknya baju. Wa min hada, dan dari ini, ya, wa min hada, dan wa min hadzal qasmi, dan dari bagian ini, asarul istinjai, seperti bekas-bekas orang kencing. Fayu'fa, maka dimaafkan, anhu, daripadanya, fil badani, di badan, wasaubi, dan baju. Hatta lausala, sehingga ketika mengalir, minhu, daripadanya, yakni dari badan atau dari baju, arokun, keringat, wa asaba, dan mengenai itu keringat, as-sauba, kepada baju, minal mahalli, dari tempat yang ada bekas-bekas najis yang sedikit, al-muhadhi, yang berhadapan langsung, lil farji, kepada kemaluan misalnya, ufiya anhu, maka dimaafkan baginya, dunnal ma'i, selain daripada yang masuk ke dalam air. Wa qismun, dan bagian yang keempat, yu'fa anhu, najis yang dimaafkan daripadanya, fil ma'i, ketika ada di air, dunas saubi, tetapi tidak dimaafkan ketika nempel di baju. Wa huwa, dan dia al-maitatu, yaitu binatang yang mati, allati la dama, yang binatang itu tidak ada darah, laha, padanya, sailun, yang mengalir, kal kumali, seperti kutu dan sejenisnya. Hatta, sehingga, lau hamalaha, seandainya orang membawa kutu yang mati, fis sholati, di dalam sholat, batolat, maka batal, min hadal qismi, dari bagian ini. Manfadut toiri,
manfadut toiri, seperti lubang duburnya burung. Fa innahu, karena sesungguhnya lubang duburnya burung itu, idza kana, apabila ada, alaihi, padanya, najasatun, najis, ya, wa waqa'a, dan jatuh, fil ma'i, ke dalam air, lam yunajjizhu, tidak menjadikan sebab najis, karena kotoran burung yang sedikit. Aksub, sebaliknya, manfadul adamiyyi, sebaliknya lubang dubur manusia. Walau hamalahu, apabila membawanya ia akan lubang dubur yang tidak bersih, fis sholati, di dalam sholat, lam tasihha, maka ora sah, maka tidak sah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini bahasan yaitu syarat sahnya sholat yang kedua, yakni at-taharatu anin najasati fis saubi wal badani wal makani. Syarat sahnya sholat yang kedua, suci dari najis, baik itu pakaian maupun badan maupun tempat yang buat kita sholat. Nah, macam-macam najis yang bisa menjadikan sebab sholat kita tidak sah, ya, ada 4 model, ya. Model yang pertama, apa tadi namanya? La yu'fa anhu, ya. Najis yang tidak dimaafkan, baik itu nempel di baju maupun mengenai kepada air, atau ada di tempat di mana kita sholat. Jadi misalnya kita sholat, ada telek cecek jatuh ke baju kita. Nah, ini najisnya namanya najis apa tadi disebutnya? La yu'fa anhu, atau ghairu ma'fin. Hadis najis yang tidak bisa dimaafkan, tidak bisa ditoleransi. Kalau kita lagi sholat, ya, tiba-tiba peletuk itu tai cecek jatuh ke peci kita atau baju kita, ya, selama itu nempel, berarti sholat kita menjadi tidak sah. Limada? Kenapa? Karena ketempelan benda najis. Wa huwa ma'ruf, dan itu cukup dikenali, ya. Misalnya kita dari rumah naik pakai sendal jepit, ya, mau ke masjid, udah wudu dari rumah pakai sendal jepit, ya. Jalan, ya, ini cerita di kampung sih, bukan di Jakarta, ya. Di Jakarta mungkin keinjek tai kucing. Tai kucing masih basah, keinjek sendal jepit, melebar, ya, ke apa namanya, tungkah kita, apa, belakang kaki kita, ya, nempel, ya, hitam-hitam, coklat-coklat, nempel masuk, ya. Kita sholat, mungkin kita nggak berasa, tapi orang yang di belakang kita, nah, satu lihat, yang kedua apa ini? Ada baunya. Nah, kalau kita lihat teman kita ada benda najis yang nempel di badannya, maka kita kasih tahu, ya. Atau bukan benda najis, tapi benda yang menempel, yang sekiranya ketika dia wudu airnya nggak ngalir. Misal, ya, apa itu, permen karet, ya, nempel, cat, atau misalnya habis nyolasi kabel, ya, solasinya ada yang nempel di kaki, ya, atau lem. Ketika kita sujud, ya, orang belakang kita lihat, wah, ada lem tuh nempel di telapak kaki. Ini bisa jadi nih lem nempel dari sebelum wudu. Nah, berarti dia kakinya tidak kena air wudu. Itu kalau sudah selesai sholat, sudah rapi, dicolek. Mas, cobalah lihat kaki sampean.
Begitu, wah, oh iya ini, apa ini? Nah, maka berarti dia harus membersihkan, ya, membersihkan yang menutupi wudhu itu, kemudian dia ngambil wudhu lagi dan sholat lagi. Kalau kita tahu, kita lihat, ya, sementara yang ketempelan itu nggak tahu, kemudian kita nggak ngasih tahu, kita kena dosa. Karena ada pekerjaan yang merusak, ya, sholat seseorang, ya, kita tidak mau ngasih tahu. Nah, itu nempel di baju atau nempel di badan, atau kita sholat, ya, baru Allahu Akbar, belum rukuk, peletok di sejadah kita, maka jangan kita paksain, dilanjutkan, ya. Itu harus lipat sejadahnya, ganti sejadah yang lain. Disitulah kenapa orang sholat disunatkan pakai peci, disunatkan pakai rida, surban. Kalau nempelnya di peci, ya, waktu rukuk bisa dibuang pecinya. Atau nempel di surban, ya, waktu rukuk bisa dijatuhkan surbannya. Nah, itu. Jadi itu najis yang ma'ruf namanya. Yang kedua, yu'fa anhu fihima. Ya. Yang kedua, najis itu dimaafkan apabila nempel di badan maupun masuk ke dalam air, yaitu ma la yutrikuhu tarfu al-mu'tajilu, najis yang tidak bisa dilihat oleh mata secara umum, ya. Ainul mu'tadil, mata yang mu'tadil itu mata yang masih awas, mata yang masih sempurna, ya. Ya, telanjang mata nggak usah pakai kacamata, itu nggak kelihatan, ya. Nah, maka najis yang seperti itu baik nempel di badan, nempel di pakaian, atau nempel masuk ke air, maka namanya najis ma'fu anhu, yu'fa anhu, najis ma'fuwin, najis yang dimaafkan. Contoh, kita nyantelin peci di kapstok, ya, ada nyamuk nempel tidur di situ, itu pasti dia berak di situ, ya. Nah, ada kotoran, ya. Kalau nempel di benda hitam kelihatannya putih-putih, kalau nempel di benda putih kelihatannya agak kecoklat-coklatan. Nah, itu kan tidak nampak oleh kasat mata, ya. Nah, peci itu kita buat sholat, ya, berarti ada tai nyamuk. Tai nyamuk, bukan tai cecek, tai cecek gede, ya. Ada tai nyamuk. Sekalipun ada tai nyamuk nempel di situ, peci itu kita pakai buat sholat, sah apa enggak? Sah, karena yu'fa anhu, namanya najis ma'fu, dimaafkan, ditoleransi. Soalnya kalau tidak ditoleransi, ya, kita jadinya was-was. Saben mau sholat, ambil pecinya diimpleng dulu, ya, dilihat dulu, ya, ada kotorannya apa enggak ini. Pakai baju juga begitu, ya. Nah, sedangkan kita tidak boleh dalam ibadah ada unsur was-was. Atau kotoran itu nyemplung ke air, yang air itu dunal qullataini, kurang dari 2 kolak, ya. Ya, nyamuk terbang, ya, berak masuk nyemplung di ember, ya. Ya, mana ketahuan, ya. Ya, enggak kelihatan. Maka najisnya najis dimaafkan. Kemudian yang ketiga, yu'fa anhu fis saubi dunal ma'i. Najis yang dimaafkan kalau nempel di baju, di pakaian, tapi tidak dimaafkan ketika nyampur ke air, yaitu qalilud dam, darah yang sedikit, ya, li suhulati sunil ma'i, karena
memelihara air dari terkena darah lebih mudah, sementara memelihara pakaian dari kena darah itu rada susah. Ya misalnya ya kita digigit nyamuk lagi nyender, ya tahu-tahu tuh kepencet tuh nyamuk, ya. Nah, berarti kan ada noda darah yang sedikit. Nah itu namanya najis ma'fu. Atau kita korengan di dengkul, ya. Keluar darah tuh, tapi darahnya masih di tempat itu, nggak ngalir, nggak pindah dari tempat itu, maka najisnya ma'fu. Tuh namanya najis ma'fu. Ya kan bisa jadi seperti itu. Atau kita ngeplak ya, nyamuk, ya nyamuk plak gitu, ada noda tapi sedikit, namanya damul qalil, ya darah yang sedikit, ya itu kalau dikucap-kucap mungkin rada susah, nah, maka yang seperti itu namanya yu'fa anhu, dimaafkan, ya. Maka kalau kita ngeprak nyamuk, ya lihat-lihat dulu ini nyamuknya udah kenyang apa belum, ya. Aslinya nyamuk itu binatang yang tidak berdarah, tapi kenapa digeprek keluar darah? Itu darah kita udah kesedot sama dia. Nah, itu contoh-contoh kecil. Tapi kalau nyemplung ke air, ya, darah itu nyemplung ke air yang airnya cuman seember, maka air itu menjadi najis yang tidak dimaafkan. Artinya air itu menjadi air mutanajis, air yang terkena najis. Kemudian li'anna kasrata ghusli saubi, tadi kalau di air itu bisa dipelihara dari benda darah. Tapi kalau baju, ya, kalau baju kena darah dicuci, itu ghuslus saubi tablihi, ya, bisa menjadikan bajunya cepat rusak. Ini mungkin baju zaman dulu kali ya. Ya. Zaman dulu kan baju kita kan gas melon, ya. Masih ingat baju gas melon? Iya, bajunya kotak-kotak, lirik-lirik, ya. Apa kainnya kresek-kresek gitu ya. Iya, tuh dulu ya, tapi ngetop itu. Ya. Pak, kalau lebaran beliinnya baju yang gas melon ya. Nggak tahu sekarang bahan-bahan ini kita sudah nggak ngerti macamnya. Ya. Tapi ini kan namanya pelajaran. Tapi seandainya darah yang nempel di baju itu bisa dibersihkan, sebaiknya ya tidak ada noda darah di baju kita. Itu. Tapi seumpamanya ya, dari rumah kan sudah pakai rapi begini, begitu sampai di sini plek itu nyiprat sedikit, itu nggak apa-apa. Wa min hadzal qismi asarul istinja. Dan pada bagian ini, ya, misalnya ada nabet bekas istinja, ya, bekas cebok dari kencing misalnya. Ya, kan kadang-kadang kita pakai celana tuh kalau keseringan dipakai kan di kemaluan kita celananya ada kekuning-kuningan. Ya. Tuh, tapi kalau celananya jarang ganti, ya, jangankan kain, ya, tembok aja tuh, ya, ditembak terus pakai air kencing, lama-lama kuning gitu. Ya. Contohnya itu. Fayu'fa anhu fil badani was saubi, maka sekalipun itu kuning, ya, namanya yu'fa anhu. Contoh lain, keringat, ya, biasanya di ketiak, ya, karena keringat di badan kita itu yang
tidak cepat mengering adalah pada lempit-lempit anggota badan kita. Ya. Lempit-lempit anggota badan kita. Suka-suka kaos kita kan kuning itu, ya. Bagian kelek kan suka kuning itu. Keringat suci apa najis? Ayo. Ya. Suci apa najis? Suci. Kalau keringat najis sampean repot. Untung aja sholat di sini pakai AC. Iya. Kalau sholatnya nggak pakai AC, sholat terawihnya ngebut, iya, batal dulu kita kena najis keringat kita. Keringat suci. Ya. Hatta lausala minhu araqun, sehingga ketika misalnya mengalir keringat wa asaba sauba minal mahalli al muhadi lil farji ufi anhu. Ya. Misalnya keringatnya itu nempel berhadapan dengan ya kemaluan, ya farji, ya kemaluan perempuan atau lidakari misalnya. Nah itu sekalipun di celana itu basah, tapi basahnya bukan basah kencing, bukan basah ngompol, tapi basahnya karena keringat. Ufiya anhu, maka dimakfu. Dunal ma'i, selain daripada nyemplung di air. Kemudian yang keempat, yu'fa anhu fil ma'i dunas saubi. Ini kebalikannya. Kalau di air dimakfu, tapi kalau di pakaian nggak dimakfu, nggak dimaafkan. Yaitu bangkai binatang yang tidak berdarah. Ya. Ya. Misalnya kecoa nyemplung di ember, ya, ya, 24 jam mati. Ya. Nah ini airnya najis makfu, karena ini bangkai tidak berdarah. Ya. Bangkai kecoa, ya. Bangkai kecoa itu tidak berdarah. Atau nyamuk yang belum makan, belum nyedot darah, atau semut, atau laler, ya. Ya, atau laler, itu najisnya makfu. Tapi kalau misalnya kita sholat, ya, kemudian pas mau duduk tahiyat, kecoa berobos ke bawah kita, kedudukan nama kita. Berarti itu kecoa punya kedudukan. Kedudukan nama kita sih. Ya. Ya. Mati itu kecoa. Ya. Nempel di kain kita, maka berarti najis. Ya. Ghairu ma'fu, karena binatangnya besar. Sedangkan dalam keterangan ini kutu. Nah, kutu mungkin bukan satu ekor kutu, ya. Ya, kutu rambut apa namanya? Tumo, ya, ya. Tumo, kutu, atau tembilu, apa tembilu? Bangsat apa bangsat? Iya, tinggi, ya, dhuwur, ya. Tembilu kata orang kita. Nah itu kalau nempel di badan, posisi dia mati, berarti mutanajis, berdarah karena darah kita. Iya, sebenarnya tembilu nggak berdarah. Ya. Kalau kita petes, ya, itu ada darahnya, itu darah kita. Nah itu bisa menjadi najis, kecuali binatang yang kecil, ya, seperti semut. Ya. Lagi sujud, ya, semut pas lewat nempel di jidat kita, ya, kebencet sama jidat kita, mati. Ya. Najis apa enggak? Najis, tapi najisnya makfu, najis yang dimaafkan. Ya, ya misalnya teh manis, ya, kita taruh di meja, ya, karena tidak ditutup, ya, dan ada semut nyemplung mati yang kita nggak lihat, keminum, itu namanya najis makfu. Kalau kecemplungan laler, kalau lalernya kita lihat, ya, nyemplung, air minumnya masih banyak, kata Rasulullah, jangan dibuang itu air minum. Ya.
celupin dulu lalernya, ya. Kalau sudah dicelup, ya, mencelup semua, ambil lalernya, buang, boleh diminum airnya. Ya. Ya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, pada tubuh lalat itu sayap kiri membawa penyakit, sayap kanan membawa obat. Itu kalau lalatnya cuma satu, airnya masih segelas. Tapi kalau air kopi tinggal nyemek-nyemek, lalernya 5 nyemplung, ya ojo diminum. Ya, buang aja, bikin lagi. Ya. Ini contoh-contoh. Ya. Lau hamalaha fis sholati batalat, ya. Kalau orang ya, membawa bangkai binatang yang tidak berdarah nempel, ya, dan tahu bahwa ada binatang yang nempel mati, maka batalat sholatuhu. Wa min hadzal qism manfadut thairi. Termasuk bagian ini adalah lubang duburnya burung. Burung itu kalau buang kotoran cebok apa enggak? Mana ada burung cebok, ya. Ya, jangan burung ya, kambing aja kagak cebok, ya. Ya. Nah, itu kan berarti di lubang duburnya pasti masih ada rempil-rempilnya, ya, sisaan-sisaannya. Nah, itu kalau dia terbang, dia nyemplung di air, ya, sekalipun itu air sedikit, karena tidak kasat mata, lam yunajjishu, tidak bikin najis, ya, tidak bikin najis. Beda dengan lubang dubur manusia. Kalau lubang dubur manusia kita cebok belum bersih, ya, ya. Terus buat sholat, lam tasihha, maka tidak sah kita dalam sholat. Baik, itu 4 macam najis yang sudah dijelaskan kepada kita. Khatimatun, pungkasan. Qala asy-Syihabur Ramli, berkata Imam Syihab Ar-Ramli fi syarhi Mandhumat Ibnul Imadi, dalam kitab syarah kitab Mandhumatu Ibnul Imad, tu'raful qillatu wal kasratu bil adati, ya. Dilihat, ya, dikenali al qillatu, najis yang sedikit, wal kasratu, dan banyak, bil adati, pada adat umumnya, pada adat umumnya. Fama yaqa'u talattuhu bihi, fama yaqa'u, maka sewaktu-waktu jatuh, ya, menimpa, mengenai, at-talattuhu, berlumur, ya, bihi, dengannya, yakni dengan darah, wa ya'surul ihtirazu, dan sulit untuk memeliharanya, anhu, dari celupan darah yang sedikit tadi, faqalilun, maka darah itu disebut darah yang sedikit. Jadi kalau ya ada kebiasaan lah itu, darah banyak sama darah sedikit itu seperti apa. Saya kasih contoh. Orang motong kambing, orang motong sapi, sedangkan darah itu tadinya mengalir di rongga-rongga, urat-urat atau daging-daging. Begitu dipotong, kan tuh keluar tuh darah tuh grojok. Tapi nanti kalau dibeset, ya, kalau dibeset kemudian diambil dagingnya, masih ada nggak darah yang nempel? Ya, ya, masih ada ngembeng-ngembengnya, ya, merah dikit, ya. Itu najis apa enggak? Selama itu darah, najis. Tapi najisnya makfu. Lain dengan yang ditadain, yang gerojok tadi ditadain pakai ember, ya. Pakai ember, ya. Terus didinginkan, ya. Akhirnya jadi kayak agar, ya. Terus digoreng, itu najis, ya.
Orang zaman dulu haram itu. Iya. Orang zaman dulu ya pada diperjualbelikan di Belandong itu, di penjagalan itu, ya di bawahnya ada ember itu. Ya, kebo sapi potong tuh, tuh darahnya turun. Ntar didinginkan, kan jadi kayak agar-agar tuh ya. Dipotong-potong ya, kayak tahu ya, tahu putih gitu ya. Dipotong-potong, dijual. Sama kita dibeli, sama mak kita digoreng. Ya, digoreng pakai tepung, itu darah ya. Nah, ya mungkin karena masih awamnya orang dulu, belum paham ya ke hukum agama, ya semoga dimaafkan ya. Tapi kalau sudah tahu kemudian dia beli seperti itu, ya dosa. Ya. Nah, darah itu di situ semua jenis virus-virus penyakit binatang itu ada di darah itu. Ya, nah kalau kemudian darahnya dimakan sama kita, ya katanya biar nggak kurang darah, tambah darah kebo. Lah kalau tambah darah kebo, ntar kita nafsunya sama rumput. Jadi kebo. Lah iya jadi kebo, nyudang ya, jeruduk gitu. Nah, itu najis itu. Yang di daging yang nempel-nempel dikit najis, tapi najisnya najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Karena sulitnya memisahkan itu darah yang nempel di daging. Karena itu kalau mau dimasak ya dicuci dulu sampai kemudian darah itu keluar semua, ya baru kemudian dimasak. Itu contoh. Ya. Faqalilun, maka ya ma yaqa'ut talattuhu bihi wa ya'surul ikhtirazu anhu faqalilun. Apa yang tercampur dengan darah yang sulit untuk dipisahkan, maka darah itu disebutnya darah yang sedikit. Wa ma zada fakasirun, wa ma dan apa-apa zada yang ditambahkan yang lebih fakasirun, maka disebutnya darah yang banyak. Li'anna aslal afwi, karena bahwasanya pokok dimaafkannya itu innama asbatnahu lita'adzuril ikhtirazi. Ya, karena pokok dimaafkannya itu innama, karena sesungguhnya asbatnahu, kami telah menetapkannya akan al-afu ya lita'adzuril ikhtirazi, karena udurnya, sulitnya untuk bisa memisahkan antara benda itu dengan yang terkena oleh darah. Ya, falyandur aidan fil farqi bainal qalil wal kasir ilaihi. Maka lihat pula ya tentang perbedaan antara yang sedikit dan yang banyak ilaihi padanya. Waqila, dan dikatakan al-kasiru, yang disebut banyak adalah ma balagha haddan yadharu lin nadhiri min ghairi ta'ammulin wa im'anin. Ada yang mengatakan darah banyak adalah ma apa-apa balagha haddan, yang telah melebihi batas ketentuan, yadharu yang nampak lin nadhiri bagi orang yang melihatnya, min ghairi ta'ammulin wa im'anin, yang tidak dengan cara berpikir dan juga tidak harus diteliti. Jadi kalau kasat mata kelihatan ada darahnya banyak, oh najis ya. Tapi kalau tidak nampak darahnya banyak, maka kalaupun najis namanya darah najis yang kecil ya, najis kecil, darah sedikit maka menjadi ma'fu. Waqila, dan dikatakan pula innahu, sesungguhnya ma zada 'ala jinari, ma apa-apa innahu, sesungguhnya darah yang dimaksud ma apa-apa zada yang lebih 'ala jinari, atas hitungan dinar. Jadi darah yang dihargai ya, dengan dinar. Waqila, dan dikatakan pula darah yang banyak itu annahu al-kaffu fasaidan ya, yaitu yang kalau ditaruh di telapak tangan itu saidan, ngalir. Itu darah banyak ya. Kalau ditetesin ngalir berarti namanya darah banyak.
Tapi kalau ditetesin lemet-lemet nggak ngalir, berarti darah yang sedikit. Wa qila ma zada 'alal kafi, wa qila innahu ad-dirhamu al-baghliyu. Ya. Dan ada yang mengatakan pula hitungannya dirham baghli. Ya, ini kita nggak begitu paham nih karena dirham bukan uang kita. Fasa'idan, ya, fasa'idan maka lebih. Wa qila ma zada 'alaihi wa qila ma zada 'ala dhafri. Ya, ada yang mengatakan pokoknya kalau oleh mata kelihatan ada darah, ya banyak. Ya. Wa qila ma zada 'ala dhafri, ada yang mengatakan pula yaitu darah yang lebih dari kuku, ya. Lebih dari atas kuku, maka itu namanya darah yang banyak. Intaha, selesai. Wal baghliyu, dan kalimat al baghliyu qila huwa nisbatun ila malikin wad dirhami. Al baghli dinisbatkan kepada pemilik, ya, kepada orang yang memiliki harta. Wad dirhami, dan dirham. Wad dirhamul baghliyu, dan dirham baghli huwa samaniyatu dawaniqa, yaitu 8 dawanik. Bi khilafid dirhamut tabariyu, beda dengan dirham tabari. Fa innahu arba'atu dawaniqa, maka dia adalah 4 dawanik. Wa dirhamul ghali, dan dirhamul ghali fa innahu sittatu dawaiqa, adalah 6 dawaik. Nah, ini nggak usah kita pikirin dah ini karena bukan ketentuan kita, ya. Nah, sekedar kita baca mah boleh, ya. Selesai tentang yang kedua, yaitu suci dari najis baik di pakaian, di badan maupun di tempat. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu? Silakan. Ya, Abdul. Pakaian kalau kita pakai terus kita tidur, terus nailer. Ya. Nah, itu najis, sholatnya sah. Pakaian yang kita pakai buat tidur terus ngiler, ilernya nempel. Ya. Iler, ya, iler itu ada 2 macam. Ada iler, ya. Apa sih bahasa Indonesianya iler? Liur. Ya, liur, ya. Itu ada liur mulut, ada liur perut, ya. Kalau liur mulut itu tidak najis. Tapi kalau liur perut itu bisa najis. Apa bedanya? Ya, liur mulut itu orang tidur pakai bantal. Kalau dia ngiler berarti itu air liur yang ada di mulut. Tapi kalau dia nggak pakai bantal, ya, dia tidur miring nggak pakai bantal atau tengkurap nggak pakai bantal, itu dimungkinkan air liur yang sudah melewati tenggorokan keluar lagi. Apalagi yang ngoroknya terbata-bata, ya, yang itu liurnya keluar itu. Nah itu najis, ya, gitu, ya. Ya, makanya kita tinggal lihat kalau kita tidur pakai bantal, mah liur kita sendiri tidak menjadi najis, ya. Tapi kalau liur itu nempel ke orang lain bisa menjadi najis sebab elatnya menjijikkan, ya. Elatnya menjijikkan. Sama dengan ingus. Ingus di hidung tidak najis. Tapi kalau meler keluar najis, ya. Sekarang kalau ingus di hidung najis, kalau kita geruk terus kemudian masuk ke rongga mulut, ketelan, berarti kita makan najis. Ya kan? Lah ya, geruk itu kan ketarik kan tuh. Ya, ketelan masuk. Tapi kebiasaan kalau yang ngorok tuh orangnya itu. Oh, kayak kue. Iya. Enggak. Orang gemuk ngorok, orang kurus ngorok. Tapi kalau orang gemuk ngoroknya terbatas-batas, terputus-putus. Kalau orang kurus ngoroknya lempeng. Nah, iya enak didengar. Tapi kalau orang gemuk, iya. Ada yang kayak helikopter, dugu.
dugu, dek. Ada. Saya punya temen tuh gemuk tuh. Ya, kalau lagi acara apa tidur itu, enggak sekamar sama dia. Kalau duluan dia yang tidur, udah nggak bisa tidur gitu. Ada bedanya. Ada bedanya ngoroknya. Iya, ada bedanya. Iya. Jadi balik ke liur tadi, ya. Atau contoh lain ingus, ya. Jadi ingus selama di hidung ya tidak najis. Tapi begitu meler keluar, kita jijik nggak sekalipun liur sendiri? Jijik, apalagi orang lain. Maka itu bisa menjadi najis. Demikian. Ya. Kalau mamanya orang karena luka atau apa pakai tensoras, itu ambil air sembahyang. Tentu saja itu kan nggak kena air kan? Ya. Sembahyang. Itu namanya sahibul jabarut. Orang yang diperban itu ada caranya. Kalau yang diperban itu bagian dari anggota wudu, maka wudulah sebelum diperban. Ya. Misalnya jari kita keiris pisau. Sebelum diperban, ya, sebelum dipasang tentoples atau sejenisnya, wudu dulu. Wudu dikeringkan, baru dibalut. Nah, maka ketika kita wudu, ini tidak kena air nggak apa-apa, ya, tetap sah. Tapi hitungannya 3 hari 3 malam. Lewat dari 3 hari 3 malam harus dibuka. Nah, kejadiannya begini, kita kena pisau, ya, udah wudu. Ternyata istri kita nolongin kita. Sini pak, saya balutin. Ya kan pegangan sama istri jadi batal wudunya. Terus bagaimana? Maka kita wudu plus tayamum. Berwudu, kemudian sesudah berwudu tayamum. Tayamumnya adalah buat membasuh anggota wudu yang tidak terkena air. Caranya begitu. Ya, jadi sesudah wudu tayamum. Ya. Sama juga memandikan jenazah anak yang belum sunat. Itu sebagian ulama menganjurkan sesudah dimandikan ditayamumkan. Karena apa? Nggak mungkin tuh ujung kulupnya, ya, dalamnya kerembesan air, nggak mungkin. Berarti ada bagian anggota badan yang tidak terkena air mandi, maka hendaknya ditayamumkan. Menayamumkannya boleh lewat tangan kita, diusapkan ke dia. Sebab kalau tayamumnya pakai tangan dia kan udah begini. Iya, ditayamumin begini nempelnya, udah nggak bisa. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.